Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Susanti, guru bahasa Inggris dari SMA Negeri 11 Palembang. Pada bagian pendahuluan, ada 3 hal yang akan saya kemukakan, yaitu apa sebenarnya yang sudah ada, kemudian bagaimana dengan kenyataannya, kemudian mengapa harus cerita Putri Kembang Dadar. Berdasarkan keputusan Kepala BSKAP nomor 008/H/KR tahun 2024, penerapan kurikulum merdeka pada pembelajaran bahasa Inggris di SMA masih menitik beratkan pada peningkatan kompetensi peserta didik agar mampu menggunakan bahasa untuk mencapai tujuan komunikasi dalam berbagai konteks, baik lisan maupun tulisan, dengan menggunakan pendekatan berbasis teks. Sebagaimana fungsinya untuk komunikasi, maka kemampuan dalam memahami teks, lisan maupun tulisan ini merupakan salah satu keterampilan membaca dalam berbahasa, baik itu bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia. Dalam hal ini harus dikuasai oleh peserta didik. Bahkan tekanan keterampilan membaca ini tercermin pada asesmen nasional yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Semua pertanyaan dimulai dari pemahaman sampai menyimpulkan isi teks bacaan. Membaca juga dapat menghantarkan peserta didik menjadi lulusan yang melek huruf, berilmu dan cakap yang dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan nasional, serta dapat mengantarkan masyarakat Indonesia menjadi manusia yang berilmu dan diharapkan dapat mencapai taraf kesejahteraan yang tinggi dan menyelesaikan masalah kesejahteraan rakyat Indonesia. Namun, fakta bahwa literasi membaca di Indonesia dinilai kurang memuaskan. Data Indonesia menempati ranking ke-62 dari 70 negara berkaitan dengan tingkat literasi, atau berada 10 negara terbawah yang memiliki tingkat literasi rendah. Hal ini berdasarkan survei yang dilakukan Program for International Student Assessment (PISA) yang dirilis oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) pada tahun 2019. Lebih lanjut, Zura 2015 menemukan bahwa peserta didik SMA masih mengalami kesulitan dalam membaca. Peserta didik tidak memahami pertanyaan yang diajukan karena kelemahan mereka dalam membedakan antara sifat berbagai jenis pertanyaan pemahaman bacaan. Kesulitan mereka juga dipengaruhi oleh kelemahan mereka dalam menguasai berbagai kosakata dan struktur kalimat. Sejalan dengan penerapan kurikulum merdeka pada proses belajar mengajar di lembaga pendidikan yang harus diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan dapat memotivasi peserta didik untuk aktif, memungkinkan saya selaku guru untuk dapat mendiferensiasikan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kaitannya dengan penerapan kurikulum merdeka pada pembelajaran bahasa Inggris yang masih menggunakan pendekatan berbasis teks, teks naratif dalam capaian pembelajaran merupakan salah satu jenis genre yang dipelajari oleh peserta didik kelas 10 di SMA. Miss Lainit 2015 menemukan bahwa teks naratif dapat meningkatkan pemahaman peserta didik kelas 10 dan dengan menggunakan muatan budaya lokal dalam mendukung penguasaan bahasa target serta pembelajaran teks naratif dapat membuat peserta didik menjadi lebih antusias dalam belajar. Namun, saya selaku guru bahasa Inggris mengamati bahwa materi yang disediakan dalam buku teks bahasa Inggris kelas 10 yang diterbitkan oleh Kemendikbudristek hanya menyediakan 2 cerita naratif saja, yaitu satu yang berasal dari negara Prancis, cerita Little Red Riding Hood, dan satu lagi dari Sumatera Barat, yaitu Malin Kundang. Faktanya adalah kedua cerita ini tidak mencerminkan latar belakang budaya Sumatera Selatan, khususnya kota Palembang. Oleh karenanya, saya selaku guru harus dapat memenuhi kewajiban saya untuk memperkenalkan budaya lokal, khususnya pada generasi muda, dalam upaya pelestarian budaya lokal yang menjadi begitu sangat penting di era globalisasi saat ini. Dan ini merupakan tantangan terbesar bagi saya selaku guru. Oleh karenanya, saya harus dapat berkarya dalam hal ini mengembangkan e-modul sebagai bahan ajar untuk meningkatkan kemampuan membaca teks naratif peserta didik dengan menggunakan bahan ajar yang sesuai dengan budaya lokal yang ada di Palembang. Sehingga saya memilih cerita tentang Putri Kembang Dadar untuk dikembangkan menjadi e-modul bahan bacaan teks naratif karena cerita Putri Kembang Dadar ini merupakan salah satu potensi muatan lokal yang mendukung terwujudnya pembangunan daerah dan nasional dalam menghadapi tantangan global. Hal ini sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2015. Oleh karenanya, berdasarkan informasi di atas, saya melakukan pengembangan yang berjudul Pengembangan e-modul berbasis budaya lokal pada teks pemahaman bagi peserta didik kelas 10 di SMA Negeri 11 Palembang. Berdasarkan situasi tantangan
yang telah saya paparkan sebelumnya, maka saya menggunakan metode pengembangan bahan ajar berbasis budaya lokal pada teks bacaan pemahaman dengan menggunakan metode penelitian pengembangan melalui prosedur tertentu, yaitu analisis, desain, dan evaluasi dan revisi yang dikemukakan akhir tahun 1999. Pada tahap analisis, ada 3 kegiatan yang saya lakukan, yaitu analisis instruksional, analisis kebutuhan peserta didik, dan analisis tingkat membaca. Pada analisis instruksional, saya menjabarkan CP Bahasa Inggris materi teks naratif menjadi alur tujuan pembelajaran. Kemudian saya kembangkan lagi menjadi indikator tujuan pembelajaran. Dalam hal ini yaitu mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan. Kemudian pada saat analisis kebutuhan, saya menggali informasi tentang kebutuhan peserta didik melalui kuesioner yang saya berikan kepada siswa. Kemudian analisis level tingkat baca, yaitu saya menganalisis tingkat baca khususnya peserta didik kelas 10 di SMA Negeri 11 Palembang dengan menggunakan Jennings Informal Reading Assessment, yaitu teks ready-made yang ditulis oleh Dr. Joyce. Data yang diperoleh dapatkan bahwa peserta didik kelas 10 yang ada di SMA Negeri 11 Palembang yaitu ada di level 4. Oleh karenanya, saya akan mengembangkan modul bahan bacaan naratif teks Putri Kembang Dadar dengan menyediakan bahan bacaan 2 di atas level peserta didik kelas 10 dan 2 level di bawah, sehingga modul bahan bacaan yang dihasilkan yaitu ada di tingkat 2, 3, 4, 5, dan 6. Selanjutnya, di tahap desain, ketika saya sudah mengetahui tujuan pembelajaran yang ingin saya capai, maka saya lanjutkan dengan membaca cerita Putri Kembang Dadar. Kemudian saya terjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan saya mengecek tingkat keterbacaannya menggunakan alat online yaitu Flash Screenshot https://readability.score.com. Data yang diperoleh yaitu setelah saya mendapatkan tingkat keterbacaan instruksional bahan bacaan yang saya kembangkan, yaitu teks naratif Putri Kembang Dadar yang berbasis lokal budaya Kota Palembang, saya lanjutkan dengan melengkapi teks tersebut glosarium kosakata sehingga peserta didik saya mengalami peningkatan dalam hal pembenaran kosakata. Kemudian tentunya saya melengkapi evaluasi yaitu berupa pertanyaan yang berkaitan dengan aspek pemahaman baca untuk setiap teks dalam bentuk jawaban singkat, benar salah ataupun pilihan ganda. Kemudian saya pun merancang gambar yang berkaitan dengan isi cerita bacaan agar lebih menarik. Dalam hal ini saya melibatkan peserta didik sebagai aktor. Saya foto, saya edit dengan mengubah latar belakang foto tersebut sehingga menjadi lebih menarik. Dan terakhir saya menulis keterbacaan teks dan mengubah bahan bacaan yang telah saya rancang tersebut sesuai dengan level baca siswa kelas 10 di SMA Negeri 11 Palembang. Kemudian modul yang diperoleh atau yang saya buat itu saya ubah ke dalam bentuk online dengan menggunakan aplikasi online Hizen Flipbooks. Selanjutnya, tahap yang ketiga yaitu evaluasi dan revisi. Di sini saya menggunakan formatif evaluasi Tesmar tahun 1993 yang terdiri dari evaluasi diri, evaluasi pengulas atau reviewer, evaluasi satu-satu, evaluasi kelompok kecil, dan uji lapangan. Di sini saya tidak hanya sendiri tetapi saya berkolaborasi dengan rekan teman sejawat yaitu guru bahasa Inggris. Pada evaluasi diri, saya menemukan beberapa kesalahan ejaan, penggunaan huruf kapital, tanda baca, dan kalimat yang tidak sesuai dengan kata bahasa. Setelah itu saya perbaiki dan modul yang sudah saya susun dan perbaiki ini berubah menjadi prototipe 1. Kemudian saya lanjutkan dengan evaluasi pengulas yaitu reviewer. Pada tahapan ini saya melibatkan rekan sejawat sebagai tim validasi. Yang pertama yaitu guru senior bahasa Inggris SMA Negeri 11 Palembang yaitu Bapak Yunialdi SPD sebagai validator terjemahan. Kemudian guru bahasa Inggris dari SMK Negeri 6 Palembang, Ibu Sri Mulia Kurniati MPD. Beliau merupakan kandidat S3 dari Universitas Negeri Jakarta sebagai validator konstruksi desain. Dan yang terakhir yaitu saya melibatkan guru sejarah di SMA Negeri 11 Palembang yaitu Ibu Francisca MPD sebagai validator isi, karena dengan menanyakan dan berdiskusi kepada beliau saya mendapatkan pemahaman lebih tentang cerita Putri Kembang Dadar ini. Berdasarkan hasil ulasan ketiga validator di atas, modul berbasis budaya lokal pemahaman teks baca naratif yang saya kembangkan ini dinyatakan valid. Penjelasan lebih lengkap itu ada di lampiran. Pada evaluasi 1-1,
kemudian evaluasi sekelompok kecil, bahkan uji lapangan. Di sini saya melibatkan siswa. Pada tahap evaluasi 1-1 one-to-one evaluation, saya melibatkan 3 orang peserta didik. Kemudian pada evaluasi kelompok kecil small group evaluation, saya melibatkan 9 orang peserta didik. Dari 12 peserta didik tersebut, saya berikan kuesioner. Kemudian berdasarkan hasil pengelolaan data kuesioner, saya mendapatkan informasi bahwa mereka merespon positif cerita Putri Kembang Dadar dan mereka sangat menyukai dan tertarik untuk mempelajari cerita tersebut melalui pembelajaran bahasa Inggris, dalam hal ini naratif teks. Karena ada yang menyatakan bahwa ini untuk pertama kalinya mereka mengetahui tentang cerita budaya lokal yang berasal dari kota Palembang. Tahap yang terakhir yaitu uji lapangan, field test, yang dilakukan untuk mengetahui potensi pengaruh produk modul yang dikembangkan. Tahapan ini melibatkan 30 peserta didik yang memiliki kemampuan bahasa Inggris rendah, sedang, dan kuat. Tentunya mereka bukanlah peserta didik yang sudah mengikuti evaluasi 1-1 dan evaluasi kelompok kecil atau small group evaluation, tidak dilibatkan lagi dalam uji lapangan ini. Berdasarkan data yang diperoleh, dari hasil data yang diperoleh, ditemukan bahwa produk ini atau modul yang saya kembangkan ini memiliki potensi yang baik untuk dapat dipergunakan dalam proses pembelajaran. Yang bisa saya simpulkan dari praktik baik dalam pengembangan modul bahan bacaan yang telah saya lakukan, saya dapat menyatakan bahwa yang pertama, modul berbasis budaya lokal pada teks pemahaman baca bagi peserta didik kelas 10 SMA Negeri 11 Palembang yang saya kembangkan ini memenuhi kriteria valid, praktis, dan efektif sehingga layak untuk digunakan. Kemudian, saya menyatakan bahwa mendiferensiasikan pembelajaran melalui pengembangan modul ini merupakan salah satu cara untuk dapat meningkatkan kemampuan pemahaman baca peserta didik dikarenakan bahan ajar yang disajikan menarik sesuai kebutuhan siswa, minat, dan budaya siswa. Kemudian yang terakhir, modul berbasis budaya lokal pada teks pemahaman baca tentang cerita Putri Kembang Dadar ini memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengenal dan melestarikan budaya lokal yang berasal dari kota Palembang. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.